Gimana? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dengan berbuat baik maka terhapuskan tuh semua dosa-dosa kita. Perbanyak kalau kita nggak bisa ninggalin kebiasaan kita onani, banyakin hadir kemari, banyakin pegang tasbih, banyakin zikir, ya. Mau buka pintu kamar mandi, astagfirullah, nggak jadi deh. Makanya kita pajang tuh foto-foto ulama di handphone kita, di wallpaper kita. Kita mau maksiat di handphone, lihat dulu kita, ya Allah, mencegah. Maka dikatakan oleh ulama tuh wajah yang ketika kita pandang maka bergetar hati kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka foto-foto tersebut, gambar-gambar tersebut boleh dipajang di rumah-rumah kita. Tapi ketika kita menempelkan gambar yang mendatangkan syahwat, itu yang nggak boleh, ya. Musik juga begitu, munsyid, ya. Saudara kita Ustaz Yudi ketika beliau bersenandung menambahkan gairah kita, semangat kita untuk cinta kepada Allah wa Rasuluh, maka itu diperbolehkan. Musik yang gimana yang nggak perboleh? Melalaikan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua sebab kekerasan hati karena kita nggak mengontrol makanan kita, ya. Karena kita masuk seluruh makanan yang halal, masuk yang haram, masuk. Oh, yuk isian yuk nih main futsal gitu, di pinggiran. Nah, masih ada kan? Masih. Main bola sore, ya saking kausan nggak modal naik pohon kelapa yuk, gitu. Ya, kelapa yang kuning tuh, yang oranye, ya, dibanting minum. Kita nggak tahu tuh kelapa punya siapa. Ya, pengalaman tuh. Tahu-tahu di sini ya. Kalau hal kayak begitu boleh jadiin pelajaran, ya. Tapi jangan terlalu kita jatuh dalam keterpurukan. Move on, kita boleh maksiat, nggak ada orang yang nggak bermaksiat. Boleh kita jadikan kemaksiatan itu cermin, ya. Kaca tuh di dalam mobil, ya, cerminnya buat ngeliat ke belakang, gede apa kecil? Kecil. Sedangkan kita punya mobil tuh cermin kaca yang gede di depannya, nggak usah ngeliat ke belakang terus, nengok ke belakang terus. Ya, jadikan cuman sekilas pelajaran. Oh, gue dulu pernah begini, saya pernah begini. Jangan sampai terulang lagi, ya Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Setelah kita dapat hidayah ba'da idh hadaitana dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tinggalin tuh makanan yang haram. Ya, man tarakal haram, barang siapa barang siapa yang meninggalkan yang haram. Apa yang haram? Baik mat'um au malabis, baik dia makanan yang haram kita tinggalin, ya. Kemudian malabis, pakaian, ya. Mungkin kita halal tapi cara berpakaian kita yang nggak benar, jatuhnya haram. Kita masih pakai pakaian di atas dengkul, sedangkan kita tahu tuh aurat. Nggak bangga lagi kita pakai pakaian di atas dengkul, mana betisnya koinan mulu, ya kan? Koin-koinan tuh kacang goreng mulu isinya, nggak bagus, dengkulnya hitam. Ya kalau kita lihat orang kaya masih agak beningan dilihat, dia pakai, kalau dalam pandangan mata bukan agama masih mending dilihat dengkulnya nggak hitam, nggak korengan, masih pantas pakai celana pendek. Kalau dalam pandangan mata, kalau pandangan agama ya nggak boleh. Auratnya laki-laki dari pusar sampai lutut. Ketika kita berpakaian masih pakai celana pendek, maka kita berpakaian yang haram, ya. Kita nimbulin fitnah ketika orang lihat, perempuan lihat. Kan nggak cuma laki yang syahwatnya besar, ada juga perempuan. Bahkan dikatakan perempuan lebih besar syahwatnya ketimbang laki-laki. Tapi Allah tanamkan rasa malu pada perempuan. Kalau laki-laki kan nggak ada, ya. Udah nafsunya gede, malunya nggak ada. Laki-laki. Maka tinggalin tuh makanan yang haram. Man tarakal harama, barang siapa yang meninggalkan yang haram, wa akalal halal, dan dia memakan yang halal, sopat fikratuhu, maka pikirannya akan jernih, akan bening, ya, nggak piktor lagi, ya. Pikiran kita selalu kotor, tanda tanya apa yang masuk makanan di dalam perut kita, halal atau haram, sehingga selalu pikirannya kotor. Fitnah guru, ya, kemudian ngomongin guru di belakang dan lain sebagainya, itu termasuk hal-hal yang kotor, ya. Ngomongin sahabat kita, saudara kita kan nggak boleh gitu. Makan bangkai saudaranya, ya, gitu. Ngomongin orang, ngomongin saudara kita, gitu. Tapi kalau ngomongin untuk
agar kita membenahi diri kita masih boleh. Dalam Al-Quran Allah ngomongin orang-orang kafir, agar orang-orang muslim yang beriman kepada Allah memperbaiki dirinya. Allah ngomongin orang munafik di dalam Al-Quran gitu. Nah kita ngomongin orang supaya kita jangan sampai seperti mereka, tapi nggak boleh juga kita membuka aib saudara kita. Nah inilah yang sedikit pelajaran nasihat dari orang yang nggak punya, yang sedikit ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat khusus untuk diri kita sendiri. Maka jangan kita tinggalin ini majlis dimanapun yang ada, ini wadah. Saya selalu update status majlis taklim Al-Amin kah, majlis taklim Al-Fatah kah, ini cuma sekedar wadah dimana kita bisa berbuat baik, ya di sini. Dimana kita mau mengenal Allah dan Rasulnya, ya di sini. Dimana kita pengen sedekah, berkorban harta, tenaga, pikiran dan lain sebagainya yang menghasilkan balasan yang terbaik dari Allah, ya di sini wadahnya. Nggak ada lagi tempat. Mau tempat di mana yang datangin kebaikan terkecuali di majlis ilmu, di majlis zikir, di majlis taklim. La yasqa bihim jalisuhum. Orang yang duduk berkumpul dengan orang-orang yang ahli zikir, ya. Guru kita satu dikumpul ngelihat gurunya, ya, Ustadz Khairul Ramli, Ustadz Khairul pernah ngelihat gurunya Sayyidina Habibana Umar, Sayyidina Habib Umar pernah lihat gurunya, sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Abang-abang kita pernah lihat ulama, pernah lihat mandang wajah guru-guru kita. Mudah-mudahan nazrah ini yang membawa keberkahan dunia wal akhirah. Kita baca Fatihah pertama untuk sahibul bait, mudah-mudahan apa yang diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Fatihah ini juga untuk yang ulang tahun Nasrul, mudah-mudahan ditambahnya usia ini makin bermanfaat lagi hidupnya, terkhusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, kita baca suratul Fatihah untuk diri kita masing-masing, ya. Kalau kata Habib Lutfi, jarang kita tahlilin diri kita, kita selalu tahlilin orang yang tahlilin sekali-kali diri kita, ya. Kita baca ila ruhi buat diri kita, baca dan tahlil kita hadirin buat diri kita, ya Rabb. Buat diri kita yang gersang kita bacain Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu jaga diri kita. Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan di tempat-tempat yang baik, berkumpul dengan orang yang baik, berkumpul dengan keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dengan guru-guru kita ahlul khair ala hadimiyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Doa. Ada pasal 10, doa angkat tangannya. Baca sama-sama buka. Boleh kumpulin. Hafal berarti.